Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ya, sudah siap mulai ibadah ini? Amin. Ya, yang siap kan? Lambaikan tangan, siap. Oke, kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kasih setiamu, buat penyertaan Tuhan, buat kesetiaan buat setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah ini Bapak. Mari dengan setiap kami, mempunyai suatu pun setiap kami. Aku juga berusaha kesalahan di jalan kami, rapikan, luruskan dari kami Bapak. Tuhan, kami ingin mengalami itu. Buat kami lebih serupa dengan Kau Yesus, dan biarlah hanya namamu yang bermuliakan. Kami siap mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus yang mulia. Yesus kemuliaan-Mu,
kami bawa penyembah kami kepadamu, hanya padamu Yesus Tuhan. Sebab sungguh betapa berharganya kami di mana-mana Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Mari Tuhan, tetap jamin kami. Saat kami lelah, mari Tuhan segarkan kami. Saat kami mulai lemah, saat kami mulai capek bahkan Tuhan, Tuhan kami mohon kuatkan kami kembali, teguhkan kami kembali Yesus. Sebab kami punya Allah yang taat. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku kagumi caramu mencintai. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir dan mengangkatku. Tuhan, kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Terima kasih Yesus. Di titik terendahku kau hadir mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Terima kasih Tuhan.
Kau berikan setiap kehidupan dalam kemudahan, kau bentukkan Tuhan dalam kemudahan, bila kau gampangkan hidup aku dalam hidup. Jangan lupakan Engkau yang Tuhan tinggalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, amin Tuhan. Dan apapun yang kami alami saat ini, kami mau berkata, Tuhan Kau tetap baik buat kami. Kami Tuhan tetap bertahta di atas pujian dan iman kami. Tuhan, terima kasih kami siap puji menyembah Kau Tuhan, dan siap jemaat yang siap puji menyembah Tuhan bersama-sama dengan saya. Mari katakan amin. Shalom. Siap puji Tuhan. Yang siap dan aku siap. Haleluya. Allah sanggup.
kasih yang kau berikan. Tuhan, terima kasih. Kini kami akan siapkan diri kami Tuhan untuk memberkatkan firman. Kau berusaha menginstruksi bantu kami menjadi benar aku firman-Mu Tuhan. Dengan lebih anak kami menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Katakan sambut dengan pujian penolong yang kupercaya. Terima kasih.
setiap masa yang tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Sama-sama nyanyikan. Terima kasih. Terima kasih, makasih setiamu ya Yesus. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. Lewati setiap masa yang tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih. Buat kasih setia
Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan karunia-Mu, atas kesempatan yang indah kalau di pagi hari ini kami bisa beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami Bapa, kuduskan, sucikan pikiran dan hati kami. Jadikan hati kami untuk hadirat. Kami menundukkan diri kami kepada-Mu. Pakailah kami hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu, jadikanlah kami saluran berkat. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdukungan bagi rumah. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kemarin kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, dan saya lihat Bapak Ibu masih berseragam. Tidak enak kalau kita tidak mengatakan begitu kemerdekaan. Kami undang saudara sekalian untuk berdiri. Sekali lagi kita akan menyatakan bersama-sama begitu kemerdekaan. Ya, mumpung bajunya masih merah. Haleluya. 3 kali merdeka, merdeka, merdeka. Oke, 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Oh, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin kita memperingati hari kemerdekaan, seluruh Indonesia ini bersuka cita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak lepas dari perjuangan para pahlawan. Mereka telah berjuang mati-matian demi untuk kemerdekaan Indonesia. Pahlawan-pahlawan itu adalah pejuang-pejuang untuk kemerdekaan yang sekarang kita nikmati, saudara. Dan tidak jarang mereka harus mengorbankan dirinya untuk mati dalam medan peperangan. Di era zaman yang modern, saudaraku, guru juga disebut pahlawan tanpa tanda jasa. TKI juga disebut pahlawan devisa. Nah, judul firman Tuhan pada pagi hari ini juga tentang pahlawan. Tepatnya pahlawan iman. Pahlawan iman. Apa saudaraku? Nah, pahlawan siapa yang disebut pahlawan iman di dalam Alkitab? Ada yang tahu? Dulu pernah waktu di FB saya mengajarkan itu. Pahlawan iman adalah 1, 2, 3 Gideon. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dulu ya orang-orang itu berjuang melawan penjajah. Dulu juga pada waktu dipimpin Gideon ini orang-orang Israel berperang melawan penjajah, saudaraku. Nah, sekarang kita pun juga berperang, cuma berperangnya hidup melawan hidup ini. Jadi kita berjuang melawan hidup ini, melawan dengan masalah-masalah, melawan dengan pergumulan-pergumulan. Itulah musuh kita. Kita harus berperang di situ, saudaraku. Dan saudara tahu bahwa kita semua itu disebut sebagai pahlawan. Saudara percaya kita pun disebut pahlawan?
Yang percaya tolong anggukan kepala. Kalau saya lihat di sini ada dua anggukan. Yang pertama anggukan percaya saya pahlawan, yaitu mengangkat kepala dan menurunkan kepala sama-sama seimbang. Itu anggukan yang pertama. Anggukan yang kedua, mengangkat kepala pelan-pelan, turunnya cepat-cepat. Artinya ngantuk. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini menegaskan atau meyakinkan bahwa kita adalah pahlawan. Nah, kisah Gideon ini terdapat di dalam Alkitab kita, yaitu Hakim-Hakim pasal 6 sampai dengan pasal 8. Saudara, mengingat waktu kita bisa baca di rumah. Nah, ceritanya begini, saudara. Pada saat Israel sudah memasuki tanah Kanaan, Israel pada waktu itu, bangsa Israel sudah masuk dalam tanah Kanaan yang dijanjikan itu. Mereka menikmati semua yang ada di situ. Dan karena mereka menikmati dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dia mulai melupakan Tuhan. Dia mulai berbuat jahat kepada Tuhan, saudara. Dia lupakan Tuhan yang sudah memberikan berkat itu. Saudaraku, karena dia berbuat jahat menyembah Baal, maka Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu dijajah oleh orang-orang Midian. Dijajah oleh orang-orang Midian itu bahkan selama 7 tahun. Selama 7 tahun itu orang-orang Israel menderita. Ini bicara pada konsekuensi dosa, saudara. Karena Israel sudah berbuat dosa, meninggalkan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, menyembah berhala, lalu dia harus menanggung kerugian, menanggung konsekuensi daripada perbuatan. Jadi dia harus bayar harga di situ, dia harus rela dijajah. Tuhan mengizinkan musuh itu menjajah Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Israel menderita pada waktu itu. Pertanian yang subur, yang makmur itu dirampas. Semua hasil kekayaan pertanian dirampas oleh orang-orang Midian. Juga hasil ternak orang-orang Israel juga dirampas oleh orang-orang Midian. Bahkan di sana diceritakan, Alkitab menceritakan mereka sangat melarat. Jadi bukan hanya melarat, tetapi sangat melarat. Mereka ketakutan, mereka meninggalkan negaranya dan lari ke gunung-gunung. Bahkan dia bersembunyi di dalam goa. Dia bersembunyi di dalam goa-goa. Musuh begitu banyak. Musuh dikatakan dalam itu seperti belalang yang begitu banyak berserakan, juga seperti pasir yang begitu banyak. Itu bukan saja orang-orang Midian, tetapi di sana juga ada orang Amalek, ada orang dari sebelah timur yang begitu banyak mengepung Israel. Israel betul-betul menderita. Di saat yang demikian, saudaraku, Israel sungguh tidak kuat. Dia mulai ingat Tuhan. Sudah sama, kalau kita dalam keadaan kepepet, kita dalam keadaan tidak berdoa, mulai ingat Tuhan. Wah, itu wajar sekali. Israel mulai ingat Tuhan dan dia berkata minta ampun kepada Tuhan akan segala kesalahannya, dan mereka minta pertolongan daripada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan minta pertolongan dan pengampunan. Saudaraku, sifat daripada Tuhan itu kasih dan adil. Dia adil, dia memberikan hukuman, mengizinkan penghukuman kepada orang-orang yang berbuat jahat. Dia mengadili orang-orang yang berbuat dosa. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga kasih, mengasihi
dan mau menolong orang-orang yang mau meminta ampun atau bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang lewat malaikat Tuhan. Di sini yang dikatakan Theophany, di mana Tuhan menyatakan diri melalui malaikat. Saat Israel berseru kepada Tuhan, lalu malaikat itu turun dan mulailah menolong orang Israel. Dan malaikat itu menemui seseorang yang bernama Gideon. Gideon itu, saudaraku, sedang sembunyi pada waktu ditemui malaikat. Karena mereka semua orang Israel sembunyi. Gideon bersembunyi sambil membersihkan kandung. Dia mulai hasil panen sedikit dikumpulkan sambil sembunyi, membersihkan gantung. Biasanya membersihkan gantung itu ada di area luas, angin yang kencang, sehingga kalau gantung itu diterbangkan maka gabahnya itu bisa hilang. Tapi ini Gideon sembunyi. Di sana malaikat Tuhan berbicara kepada Gideon, saudara. Nah, Tuhan melalui malaikat itu menyapa Gideon. Tuhan menyertai engkau, Gideon. Hai pahlawan yang gagah berani. Nah, kita akan baca saja Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 sampai 15. Inilah percakapan antara Gideon dan malaikat itu, saudara. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 sampai 15. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini perkataan ya, saya lanjutkan ya. Ya 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini percakapan malaikat itu dengan Gideon. Gideon diutus oleh malaikat itu dengan perkataan, Tuhan menyertaimu, hai pahlawan yang gagah berani. Dulu perang dengan penjajah, saudara. Sekarang kita berperang melawan permasalahan, pergumulan dalam kehidupan kita. Peperangan itu harus dihadapi, tidak boleh lari. Kalau lari berarti kalah. Nah, peperangan tidak boleh dihindari, saudara. Untuk itu juga jangan sampai kita kalah sebelum berperang. Hari ini Tuhan berkata kepada kita, kalau dulu Gideon perang melawan orang-orang Midian, sekarang kita berperang dengan pergumulan. Pada waktu itu Gideon takut. Gideon merasa dirinya tidak mampu. Lalu Tuhan memberi kekuatan. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Demikian juga hari ini, saudaraku, Tuhan berkata kepada kita bahwa kita semua adalah pahlawan yang gagah berani. Amin. Anda jangan takut dalam pergumulan, sebab
kita ini pahlawan. Coba kita bayangkan, saudara, kita berdiri di depan cermin, ya. Lalu kita bercermin kepada diri kita, lalu kita katakan, aku pahlawan yang gagah. Untuk memotivasi diri kita, ya, untuk meyakinkan diri kita bahwa kita benar-benar pahlawan yang gagah. Coba kita katakan bersama-sama, aku pahlawan yang gagah berani. 1, 2, 3. Aku pahlawan yang gagah berani. Kurang mantap. Aku pahlawan yang gagah berani. Sekali lagi, aku adalah pahlawan yang gagah berani. Saudara kayaknya belum yakin kalau kita ini adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Ini perkataan malaikat, saudara, perkataan Tuhan. Mari kita pelajari, saudaraku, dalam kisah iman Gideon. Ada 4 pelajaran yang kita dapatkan dalam kisah iman Gideon ini, saudara. Yang pertama, Tuhan menyertai Gideon atau Immanuel. Tadi itu malaikat berkata, Tuhan menyertaimu. Gideon takut, saudaraku, ya. Gideon merasa dirinya lemah. Kalau kita baca dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15, saudara, ini perlu ya. Coba kita baca Hakim-Hakim 6 ayat 15, saudara. Ya. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Gideon merasa dirinya kecil, Gideon merasa dirinya lemah, Gideon merasa dirinya tidak mampu, tidak bisa. Saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. Siapa saja Tuhan bisa memakai kita, saudaraku. Janji Tuhan itu, saudaraku, bahwa Dia menyertai kita. Dan kita adalah pahlawan yang gagah berani. Coba perhatikan, saudaraku, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa, yang tidak melebihi kekuatan, enteng sebenarnya. Ini firman Tuhan berkata demikian. Mengapa kita takut dengan ujian atau cobaan atau pergumulan dalam kehidupan ini, saudara? Ingat bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi tidak ada hal yang perlu ditakutkan di sini, saudara. Kalau dalam 1 Korintus 1 ayat 28, saudara, ini bisa dibaca juga ya. Ini sepadan dengan ayat yang tadi, saudaraku. 1 Korintus 1 ayat 28. Bisa ditampilkan. 1 Korintus 1 ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang tidak berarti. Saudara, apa yang bodoh dipilih Tuhan, apa yang lemah dipilih Tuhan, siapa yang hina dipilih Tuhan. Janganlah lari, saudara, dari permasalahan ini. Jangan fokus juga dengan masalah, tapi fokuslah kepada siapa yang menyertai kita. Ini janji Tuhan, Tuhan menyertaimu. Jangan fokus dengan pergumulanmu yang begitu besar, yang begitu berat. Saudara, seringkali kita mengatakan begini, saudara, aku nggak bisa, ini pencobaan terlalu berat, aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Bahkan seringkali banyak orang berkata, Tuhan, kok begitu menderitanya aku ini, angkat saja aku, Tuhan, supaya aku bisa pulang ke rumahmu bebas dari masalah. Saudara, seringkali kita mengeluh demikian, saudara. Ingat janji Tuhan, saudaraku, bahwa kita disertai Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan yang menyertai kita.
Jangan berkata, aku nggak bisa, aku nggak sanggup, aku nggak kuat. Tetapi saudaraku, Tuhan, pandanglah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Kadang kita takut gagal dalam usaha ini, kadang kita takut pekerjaan kita sepi, kadang kita takut masa depan kita suram. Ya. Kadang-kadang saudaraku, kita menjadi lemah. Ingat saudaraku, jangan membatasi kuasa Tuhan. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Tuhan sanggup kok. Sebesar apapun permasalahan, kita ada bersama dengan Tuhan. Roma 8 ayat 31b, saudara. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jadi Tuhan akan menyertai kita. Jadi kalau Tuhan ada di dalam diri kita, sebesar apa musuh kita, saudara? Mengapa kita takut? Tuhan ada bersama dengan kita. Dan saya yakin saudara, kalau Tuhan bersama kita, saudara, Dia bisa lakukan perkara yang besar. Adalah mengatakan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Kok saya jadi solo? Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Oh, dasar. Bersama Yesus kita pasti melakukan perkara-perkara yang besar. Ingat, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Amin. Ajaran yang kedua, saudaraku, dari kisah Iman Gideon ini, Tuhan memberi kuasa. Tadi lagu-lagu mengatakan banyak kuasa-kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Nah, Gideon minta tanda, saudaraku. Kalau itu benar dari Tuhan, saya minta tanda. Ini memang tidak bagus, karena Gideon merasa takut, merasa kurang percaya, lalu minta tanda kepada Tuhan. Ini sama, saudaraku. Perasaan takut dan tidak percaya itu dialami oleh murid-murid saat dia ada dalam perahu, lalu terjadi badai. Saat terjadi badai itu, saudaraku, murid-murid pada takut dan tidak percaya. Haleluya. Allah berkuasa. Firman Tuhan juga berkuasa. Hakim-Hakim 6 ayat 20 sampai 21. Misalnya katakan, Gideon minta tanda. Kalau benar itu dari Tuhan, saya akan buat persembahan. Saya akan buat daging domba. Lalu saya akan buat roti. Lalu saya persembahkan kepada malaikat itu, di hadapan malaikat itu. Apakah persembahan itu diterima? Kalau itu diterima berarti firman Tuhan ini. Dan benar saja, saudaraku, saat Gideon membawa persembahan itu, malaikat itu mengangkat tongkatnya, lalu dimakan habis oleh api. Gideon juga belum selesai minta tanda itu, minta lagi, saudaraku. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 37 sampai 38, dia mengatakan, saya minta tanda lagi. Kalau itu memang benar dari Tuhan, saya buat guntingan bulu domba ini, saya taruh di luar, tinggalkan semalam. Kalau tanahnya kering, tidak ada embun, tetapi bulu dombanya basah, aku percaya. Nah, besoknya dilihat, ternyata benar, saudara. Tanahnya kering,
guntingan bulu domba basah. Tidak puas dia minta tanda lagi, saudara. Sekarang dibalik, tangannya yang basah, bulu dombanya yang kering. Itu ada kayak 39 sampai 40, dan besoknya dilihat betul, saudara, bahwa memang tanahnya basah, guntingan bulu dombanya kering. Nah, seringkali kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Seringkali kita tidak ragu. Kita ragu kepada firman Tuhan. Saudara, bahwa firman Tuhan itu bicara mengenai kuasa Tuhan. Tuhan memberi kuasa kepada kita, tetapi kita ragu. Kita tidak mau menggunakan kuasa itu. Di dalam Matius 19 ayat 19 mengatakan, apa yang kamu ikat di surga akan terikat juga di bumi. Apa yang kamu lepaskan di bumi juga akan terlepas juga di surga. Ini bicara mengenai otoritas. Bahwa kuasa itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita juga diberi kuasa di dalam 1 Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. Saudara, Tuhan memberi kuasa kepada kita. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar itu apa? Besar kuasa. Kita diberi kuasa di dalam berdoa. Ya, Tuhan memberikan otoritas kepada kita. Di dalam Matius 28 ayat 19, 18-19 ya. Matius 28. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu berdiri. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan Yesus segala kuasa di surga diberikan kepada Tuhan Yesus, dan sekarang diberikan kepada kita. Saudara, mengapa kita tidak menggunakan kuasa itu? Oleh karena itu jangan pernah takut, saudara. Dengan pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi, kita menghadapi peperangan di era modern itu, saudaraku, kita ada kuasa. Mengapa kita takut? Mengapa kita lari? Mengapa kita gelisah dan kita merasa tidak mampu? Ingat, saudaraku, bahwa Tuhan beri kuasa kepada kita. Mari kita gunakan kuasa itu. Yang ketiga, teladan iman Gideon yang ketiga, percaya walaupun tidak masuk akal. Ini sangat bagus, saudara. Pada waktu itu, saudaraku, Gideon memimpin bangsa Israel perang melawan Midian dengan perbandingan yang tidak masuk akal. Tentara Israel mempersiapkan, ya, tentaranya, orang-orang yang maju berperang itu hanya 300. Awal mula, saudaraku, 32.000 yang dipanggil untuk berperang. Tetapi Tuhan berkata, itu terlalu banyak, kamu harus uji. Nah, pada saat diuji, Gideon berkata, siapa yang takut boleh pulang? Maka mereka yang pulang itu 22.000. Dan sisa 10.000. Tuhan juga berkata, masih banyak, kurangi lagi. Lalu dibawa kepada sungai. Nah, siapa yang minum dengan menjulurkan lidahnya disuruh pulang. Dan yang pulang berapa, saudaraku? 9.700. Berarti sisa berapa? 300. Gideon membawa orang 300. Tapi coba bandingkan orang-orang Midian berapa tentaranya. Kalau kita baca, saudaraku, dalam pasal 7 Hakim-Hakim 7 ayat 12, 120.000. 120.000 pasukan, saudara. Bahkan
Bukan hanya itu saudaraku, pada waktu itu kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya tadi saudaraku, itu orang-orang Midian, Amalek dan sebelah orang-orang dari sebelah timur itu jumlahnya sangat banyak. Tadi saya katakan seperti belalang yang berserakan, seperti pasir di laut. Itu artinya begitu banyak. Jadi tidak sebanding antara 300 dengan 120.000. Kita lihat senjatanya sekarang. Israel membawa senjata buyung. Buyung kita apa? Kendi. Seperti itulah. Yang terbuat dari gerabah, yang biasa dipakai untuk mengisi bahan makanan atau air atau minyak. Lalu dia bawa obor. Lalu satu lagi dia bawa sangkakala atau trompet. Ini mau parade atau mau perang, mau pawai atau mau perang. Buyung, obor dan sangkakala atau trompet. Tetapi coba lihat tentaranya Midian. Pastilah pedang, lalu baju perang, perlengkapan perang, sangat tidak seimbang. Sangat tidak seimbang. Saudara baca senjatanya Israel itu Hakim-Hakim 7 ayat 16. Kita lihat lagi strategi. Bagaimana strategi Gideon, saudaraku, yang diterima dari Tuhan untuk mengalahkan bangsa Midian itu yang begitu banyak, baik kalah jumlah maupun kalah peralatan, saudara. Nah, Gideon berkata membagi 300 orang itu dengan 3 kelompok yang mengelilingi, memutari dari ketinggian itu, saudaraku, bangsa di Midian itu ada di bawah, lalu dia dibagi menjadi 3 bagian, 100. Dan mereka mengatakan, saudara-saudara, kamu taruh obor itu di dalam buyung, dalam kendi. Jadi suatu saat bisa kehabisan oksigen ini, saudara, karena obornya ditaruh dalam kendi supaya tidak kelihatan musuh. Lalu nanti kita pecahkan bareng-bareng dengan kode dari sana. Dan setelah dipecahkan, segera ditiup trompetnya, segera ditiup sangkakalanya, tanda peperangan itu. Jadi trompet peperang. Nah, saudaraku, dengan serempak, saudara, dipecahkan buyung itu, otomatis lampu langsung menyala, biar dan trompet ditiup. Apa yang terjadi, saudara? Dan itu dilakukan oleh Gideon pada saat pergantian jaga, yaitu antara tengah malam. Orang itu ngantuk-ngantuknya pol, tidur terlelap. Pergantian jaga itu yang sudah jaga wis ngantuk, yang belum jaga masih ngantuk. Begitu saat yang lengah itu, saudaraku, Gideon mulai memberi kode. Langsung dipecahkan itu buyungnya dengan suara yang keras serentak dari 300 orang itu, membuat tentara orang Midian itu kaget. Bukan hanya itu, saudaraku, lampu menyala dengan spontan yang begitu besar sekali. Trompet ditiup di pinggirnya, saudaraku, yang masih agak ngantuk itu. Tentara Israel begitu banyak, sudah memerangi kita, mengepung kita. Mereka semua orang Midian itu ketakutan. Belum lagi onta-onta yang di situ, saudara. Kita baca di sana ada banyak onta di situ. Karena tengah malam yang gelap itu, saudaraku, onta itu kaget sekali dengan bunyi yang berat, bunyi yang keras itu, buyung yang dipecahkan dan obor yang menyala itu. Ontanya kaget dan bingung, lari kemana-mana, termasuk tentaranya kacau. Dan bukan hanya itu, saudaraku, mereka sangat ketakutan tentara itu. Dia mulai
memerangi temannya sendiri, gak ngerti musuh lawan. Inilah keajaiban yang dibuat oleh Tuhan. Memang di sini tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal, tidak sebanding saudara kekuatan. Ini berarti bukan kekuatan manusia yang bekerja, ini yang bekerja adalah kekuatan Tuhan. Saya katakan lagi, sebesar apapun musuh, sebesar apapun masalah pergumulan, Tuhan sanggup mengalahkan. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat peristiwa Daud dengan Goliat. Daud melawan Goliat itu seperti raksasa, saudara. Orang yang tinggi besar, dia memakai perlengkapan senjata perang, saudara. Itu bajunya baju besi, pedang, tameng, lengkap, saudara. Tidak ada yang berani melawan. Yang berani adalah Daud. Kira-kira senjata Daud apa, saudara? Masih ingat? Ketepeng. Kan gak sebanding, saudara. Gak masuk akal. Ketepeng bisa mengalahkan orang raksasa dengan perlengkapan perang yang begitu baik. Saudara, kita lihat juga 5 roti dan 2 ikan. Saudara nggak sanggup kan? Nggak mungkin kan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih. Nggak mungkin. Tetapi di hadapan Allah sangat mungkin, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin. Saudara, sebab Allah yang bekerja. Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Jadi Allah, Tuhan Allah bersama dengan kita, saudara. Dia bekerja bersama-sama dengan kita. Bahkan ada kekuatan Tuhan. Kalau bahasa aslinya itu Tuhan memberi sumber kos, memberi energi baru. Jadi ada kekuatan Tuhan di situ, saudara. Roma 1 ayat 17 mengatakan orang benar hidup karena iman. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Apapun permasalahanmu, saudaraku, apapun pergumulanmu, bersama Tuhan tidak ada yang bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, kulirakan dan dipulihkan. Itu kan tidak ada yang mustahil. Mungkin hari ini kita sedang terpuruk dengan pergumulan kita yang begitu berat. Ingat janji Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memulihkan kita seperti bangsa Israel. Mereka menjerit kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan angkat dan pulihkan. Sama Tuhan pun juga akan mengangkat dan memulihkan kita. Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pelajaran iman yang keempat, saudara. Segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Hakim-Hakim 8 ayat 22 sampai 23. Ini kita baca, saudara, ya. Hakim-Hakim 8 ayat 22 dan 23. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Ya. Jawab Gideon, kepada mereka aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu.
Ini orang-orang Israel, saudaraku, meminta Gideon dan keluarganya untuk memerintah, untuk menjadi raja, untuk menjadi penguasa Israel. Tetapi apa menjadi jawab Gideon, saudaraku? Oh, dia tidak mau. Karena yang di pemerintahnya adalah Tuhan saja. Penguasanya adalah Tuhan saja. Karena Tuhan yang sudah berperang, yang sudah memberikan kemenangan. Gideon tidak mau menggeser Tuhan. Gideon sebenarnya punya kesempatan untuk menjadi penguasa. Mereka dianggap berjasa menyelamatkan Israel, tetapi Tuhan masih ingat Tuhan. Gideon masih ingat Tuhan. Dia tidak mau menggeser Tuhan. Walaupun memang akhirnya Gideon berubah karena alami kesalahan, saudara. Kita tidak bahas itu. Gideon tidak mau memuliakan dirinya sendiri. Gideon tahu bahwa yang dimuliakan harusnya Tuhan. Gideon tahu bahwa semua kemenangan itu adalah dari Tuhan. Makanya yang dimuliakan hanya Tuhan saja, saudara. Seringkali saudara, saat kita susah, kita merengek kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Begitu Tuhan sudah memberkati kita, kita lupa Tuhan. Kadang-kadang kita belum punya anak, lalu kita berdoa kepada Tuhan, berikan kami seorang anak, berkati buah kandungan kami. Pada saat Tuhan berikan, saudaraku, kita mulai sibuk, kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Kita sibuk dengan anaknya, kita sibuk dengan cucunya. Mungkin saudara berkata, aku belum punya kerjaan. Lalu kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan pekerjaan buat kita. Tetapi saudaraku, begitu Tuhan memberikan pekerjaan, kita tidak setia lagi. Kita lupa dan kita sibuk akan pekerjaan itu. Kemana kamu tidak datang gereja? Sibuk, pekerjaanmu banyak. Ada lagi alasan capek karena lembur. Saudara-saudara dikasih Tuhan, banyak alasan saudara untuk bisa menggeser Tuhan. Bahwa semua itu sebenarnya Tuhan yang memberikan keberhasilan, kemenangan, saudara. Bahkan selain Kristus itu dimuliakan, bukan Tuhan, saudara. Selain Kristus itu yang dijadikan Tuhannya, hal-hal duniawi, hal-hal jasmaninya, kemanusiaannya. Nah, coba baca Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19, saudaraku. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Inilah yang menjadi Tuhan mereka, saudara. Perkara-perkara dunia, perkara-perkara perut ini, saudara. Mereka sibuk untuk mencari dan memuaskan keduniawian kehidupan mereka. Mereka tidak lagi menjadikan Kristus sebagai Tuhan, tetapi hal-hal jasmani yang dia muliakan, saudara. Nah, 1 Korintus 10 ayat 31 juga mengatakan, ini bagus kita baca aja ya. 1 Korintus 10 ayat 31, saudara. 1 Korintus 10 ayat 31. Haleluya. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan. Saudara, apapun yang kita berbuat harus dikaitkan dengan kemuliaan. Semua itu karena anugerahnya. Kalau jika engkau dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak, meskipun engkau lemah, engkau tidak berdaya, engkau kecil, engkau bodoh, engkau sudah dipilih Tuhan, itu karena anugerahnya, saudara.
Tuhan bisa pakai kita yang tidak berarti ini, saudara. Tuhan juga memberi kuasa kepada kita itu karena anugerahnya. Tuhan juga memberikan kita iman. Kita bisa memiliki iman itu juga karena anugerahnya. Bahkan kita juga bisa menang dan berhasil dalam kehidupan ini itu karena anugerahnya. Untuk itu jangan geser Tuhan, saudara. Lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kita masuk di ayat yang terakhir, saudara, ya. Ada 2 ayat yang akan kita bacakan lagi, yaitu Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, berbuatlah seperti untuk Tuhan. Kalau engkau bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Kalau engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan, untuk seperti untuk Tuhan. Haleluya. Ayat yang terakhir, Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Jika aku mati untuk Tuhan. Jika aku hidup untuk, jadi mati dan hidup untuk. Saudara, hidup ini harus dikaitkan dengan kemuliaan. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa menang, inilah janji Tuhan. Kita bisa menang, kita bisa berhasil, kita bisa keluar dari permasalahan kita. Saudara, itu semua karena Tuhan. Untuk itu muliakan Tuhan dalam hidup. Kalau kita bisa ada sekarang, kalau kita bisa sehat sekarang, kalau kita bisa melakukan makan dan minum tadi, kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa bekerja, kita bisa bernafas, kita bisa semuanya. Itu semua pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Untuk itu jangan geser Tuhan dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Saya rindu kita menyanyi bersama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan silakan kamu musik. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang sedang kita hadapi, itu tidak masuk akal. Tapi ingatlah janji Tuhan. Tuhan menyertai kita, saudara. Dan Tuhan memberi kuasa kepada kita. Dan ingat, tidak ada yang mustahil karena Tuhan yang bekerja. Kalau kita sudah menang, berhasil, itu semua karena anugerahnya. Haleluya.
diteguhkan oleh firman. Engkaulah yang merancang kehidupan kami, bahkan pribadi kami menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di bumi ini. Itulah rancangan dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami terima firman yang biarlah Roh Kudus bekerja, berkarya senantiasa dalam kehidupan kami, sehingga apa yang Tuhan telah rancangkan dalam hidup kami menjadi suatu kenyataan di dalam hidupnya. Dan nama Tuhan kami Yesus Kristus dipermuliakan dalam semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Merdeka. 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 Haleluya. Biarlah berkat kemerdekaan itu memberkati kita juga. Kita telah dimerdekakan oleh karya Kristus di atas kayu salib. Tentunya kita bersuka cita melihat itu. Amin. Amin. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Ini timbul dalam ya mewakili kepala sidang, pengurus dan jemaat, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Prapto yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga, dan juga Tuhan memberkati segala pekerjaan dan khususnya juga pelayanan dan kesehatan. Diberkatilah Bapak sekalian. Ya, pengumuman warta gereja kita dapat simak melalui LCD. Siap? Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan di gereja GBI Air Hidup Ministry. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Siapkanlah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, ayo ikut ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan membangun persahabatan di dalam Tuhan. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan pemuda setiap hari Sabtu ketiga jam 6:30 sore di gereja. Mari membangun komunitas rohani dan membangun talenta rohani bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama membangun mezbah penyembahan, mari datang di setiap Selasa malam pukul 7 malam dalam ibadah doa malam. Dan untuk kaum wanita, kami mengundang untuk bisa meluangkan waktunya setiap Rabu minggu pertama pukul 6 sore dalam ibadah WBI GBI Air Hidup Ministry. Shalom, shalom, shalom. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai semua jemaat GBI Air Hidup Ministry. Dukung dan doakan. Gereja GBI Air Hidup Ministry mengadakan retreat dari kita dan untuk kita yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 dan 16 September 2024. Tempat Villa Gihon Pacet, kurang lebih 80 km dari Surabaya. Tempatnya sejuk, halamannya luas, ada kolam renangnya. Sesuai slogan dari kita dan untuk kita, maka biaya akan ditanggung bersama bagi yang mengikuti retreat ini. Masih ada waktu bagi jemaat untuk menabung, untuk bisa gabung dalam retreat ini. Tetaplah terhubung, tetaplah setia dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu beberapa warta gereja, dan saya ingin mengingatkan dan menegaskan untuk acara retreat. Ya, bagi bapak ibu yang sudah mendaftar untuk mengikuti acara retreat, kiranya minggu depan, itu minggu terakhir, karena gereja akan menyelesaikan semua kewajiban dan juga akan menghubungi pihak pemilik villa. Jadi tolong dipastikan ya, minggu depan kita sudah grill semua ya, yang mendaftar dan juga yang
belum mendaftar dan ingin mendaftar, minggu depan saya rasa itu sudah terakhir. Nah, yang sudah mendaftar dapat segera untuk menyelesaikan kewajibannya, ya, untuk kita dan dari kita untuk kita, ya, dan semua biaya kita menanggung bersama. Dan puji Tuhan, kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah melunasi dan juga yang belum, ya. Jadi minggu depan saya rasa sudah dapat, ya, memenuhi semua kewajiban tersebut, sehingga gereja sudah bisa fix, ya, menetapkan berapa jumlah peserta, karena itu berkaitan dengan transportasinya dan juga uang kamar dan juga makanan. Jadi akomodasi semua itu harus sudah ditetapkan. Nah, karena waktunya sudah mepet, jadi minggu depan, ya, yang rindu mengikuti retreat tersebut, ya, kita berdoa semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar dan jaga kesehatan, dan sehingga pada hari hanya semuanya bisa ikut, ya. Ya, itu saja. Dan mungkin dari panitia retreat nggak ada lagi, ya, tulis nggak ada pengumuman. Oke, kita nyanyikan satu pujian dan bersyukur. Segala puji syukur bagimu. Saya undang jemaat pakai berdiri. Nama puja dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hari ini kami sedang mendengar pesan Tuhan, apa yang harus kami lakukan supaya kami boleh menjadi seperti Gideon, yaitu pahlawan iman di dalam menghadapi segala masalah, kesulitan, kesukaran, tekanan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang ya dan amin ini biar kami tanam dalam hati kami. Kami percaya, sungguh kami percaya, kalau kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada-Mu, dan kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, kami percaya bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami, tetapi Engkau akan menuntun kami melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan masalah, persoalan dan tekanan. Seperti halnya dengan Gideon, yang Tuhan mau pakai dia untuk menjadi alat tangan Tuhan, supaya lewat peristiwa yang dialami Gideon kami mendapat sesuatu masukan, mendapat satu pencerahan dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, Roh Kudus menjabarkan kepada kami masing-masing di dalam hati kami, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang kuat, orang yang Kristen yang menjadi dewasa di dalam rohani kami, supaya kami sanggup, supaya kami kuat, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam hati kami. Ada Roh Kudus yang memimpin dalam seluruh perjalanan kami, maka kami dapat melewati apapun di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati Pak Prapto, pakai hamba-Mu yang masih muda ini dengan pewahyuan-pewahyuan yang baru, supaya
lewat apa yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan, itu menjadikan kami menjadi lebih kuat, lebih mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan. Pakai dia dimanapun Pak berada untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga seluruh keluarganya, Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan berkati keluarga besarnya, usaha pekerjaannya, semuanya Tuhan berkati. Berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, perlindungan Tuhan, biar itu menjadi bagian dalam kehidupan Pak Prantos keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dari GBIR Hidup Ministry. Kami percaya Tuhan, kami tidak pernah sendiri karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kami semua dalam situasi keadaan apapun di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kami tidak pernah sendiri, tetapi kami ada di dalam tuntunanmu, kami ada di dalam penyertaan-Mu, dan Tuhan akan senantiasa memimpin kami, membimbing kami di dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Kami berdoa untuk seluruh para pelayan Tuhan dan seluruh jemaat di tempat ini. Persatukan kami dalam ikatan tali kasih-Mu, supaya kami boleh sehati, sepikir, seroh, sejiwa, saling mengasihi, saling peduli ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam persatuan dan kesatuan Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu akan senantiasa menyertai kami. Kami tidak pernah sendiri dalam situasi apapun. Terima kasih Bapak yang di surga. Berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, BBI, berdoa untuk kami semua, bahkan para pelayan Tuhan bagian musik. Tuhan memberkati mereka, yang mereka tambah-tambahkan talenta di dalam kehidupan, supaya mereka boleh Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bertumbuh menjadi dewasa rohani dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak yang di surga. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang mengalami masalah, baik itu dari masalah keuangan, masalah keluarga, masalah dengan anak-anak. Tuhan, kami percaya kalau mereka mengalami masalah di dalam pekerjaan, Tuhan ikut campur, Tuhan bikin terobosan-terobosan baru. Kami selalu yakin dan percaya kalau kami berjalan bersama-sama Tuhan, berjalan di dalam kebenaran Tuhan, Tuhan kami utamakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak sendiri dan Tuhan akan ikut campur pada kami semua. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Berdoa untuk tetangga-tetangga kami, Tuhan memberkati semua tetangga-tetangga kami, supaya mereka juga berkecukupan, tidak berkekurangan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GBIR itu, seluruh keluarga besar kami yang masih belum mengenal Tuhan, bahkan mereka yang suam-suam buku, mereka yang tidak lagi peduli kepada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar kami masing-masing. Tuhan lawat setiap keluarga besar kami, supaya mereka semua boleh mengalami keselamatan dari Tuhan, supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus, bahkan mereka boleh menyerahkan hidupnya kepada-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Berdoa untuk kota Surabaya. Kami berdoa supaya Tuhan jauhkan dari segala bencana alam, segala hal-hal yang jahat, biar kota Surabaya tetap aman, tenang dan damai. Kami boleh menikmati hari-hari kami bersama Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Persatukan seluruh gereja-gereja yang ada di Surabaya, bahkan di seluruh Indonesia, biar kami sehati sepikir, biar kami hanya satu tujuan kami, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Berikan kami kemampuan, kekuatan ya Tuhan, supaya kami boleh melakukan amanat Aku untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Hikmat dari surga kami perlukan untuk itu. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk Pak Jokowi yang akan mengakhiri jabatannya pada bulan Oktober. Kami percaya Tuhan Engkau ada di Indonesia, semuanya berjalan dengan baik, dengan aman, tenteram dan damai, sehingga tidak ada pergolakan apapun. Berdoa juga untuk presiden yang akan datang, Tuhan memberkati dengan hikmat,
supaya apa yang dikerjakan, apa yang direncanakan, apa yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, supaya ada pemerataan di negeri ini, supaya di negeri ini boleh menjadi lebih lagi, lebih baik dan lebih sangat baik untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini, di mana Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami sangat amat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkan hati kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar mendengar saja tetapi melupakan. Tetapi kami percaya Roh Kudus akan menolong kami pada saat-saat kami seperti Gideon mengalami tekanan masalah persoalan. Firman Tuhan ini akan muncul dalam hidup kami, dan kami akan menerapkannya. Kami akan menjadi pahlawan-pahlawan iman, menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari saudara-saudara kami berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam nama Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua, mulai sekarang sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami semua yang percaya akan sama-sama berkata, Amin, dalam nama Tuhan Yesus.